Kisah ini berawal di Kampung Kahirupan, sebuah kampung kecil di kawasan Jawa Timur. Kampung Kahirupan sangat terisolasi dari perkampungan lainnya. Lokasinya berada di tengah-tengah perkebunan karet. Populasi masyarakatnya juga terbilang sedikit, hanya terdiri dari 15 kepala keluarga. Sebenarnya, dulu Kampung Kahirupan ramai penduduk. Tapi setelah ada wabah aneh yang menyerang kampung itu, satu persatu mereka meninggalkan kampungnya. Banyak warga yang mengalami penyakit cenang atau bintik-bintik kecil yang kalau disentuh maka akan sangat sakit. Cenang itu menyerang hampir semua warga Kampung Kahirupan. Mereka pun pergi meninggalkan kampung. Hingga yang tersisa di sana hanya tinggal beberapa kepala keluarga saja. Namun, lambat laun wabah penyakit itu akhirnya hilang setelah salah satu warga mengaku pernah mengencingi sebuah goa yang letaknya tak jauh dari Kampung Kahirupan. Warga kampung itu pun mengadakan ritual untuk meminta maaf pada makhluk halus penghuni goa tersebut. Dan akhirnya wabah penyakit hilang secara misterius. Sayangnya, setelah wabah itu hilang, warga yang sudah meninggalkan Kampung Kahirupan tidak mau balik lagi. Mereka sudah nyaman tinggal di kampung-kampung besar yang ramai oleh penduduk. Alhasil, Kampung Kahirupan menjadi semakin terkucilkan. Mayoritas warga di Kampung Kahirupan berprofesi sebagai petani jamur tiram. Biasanya, jamur hasil budidaya itu mereka jual keluar kampung. Tapi sayang, harga jamur itu selalu murah. Makanya, warga di Kampung Kahirupan tidak ada yang kaya. Namun ada yang lebih pilu dari kemiskinan di Kampung Kahirupan. Mayoritas anak-anak di kampung itu putus sekolah. Mereka lebih senang membantu orang tuanya bertani jamur. Bagi penduduk Kampung Kahirupan, yang penting bisa makan saja udah syukur. Mereka tidak berharap neko-neko. Tak sedikit pun terlintas dalam benak penduduk di sana untuk jadi orang kaya. Hingga di suatu musim, penduduk desa Kampung Kahirupan dilanda musibah. Mereka mengalami gagal panen jamur. Jamur yang mereka tanam malah peot dan busuk. Hal itu menyebabkan warga Kampung Kahirupan menjadi sengsara. Mereka mungkin bisa saja bertahan dari wabah penyakit, tapi mereka tak mampu bertahan dari kelaparan. Alhasil, satu persatu keluarga di kampung itu meninggalkan rumah mereka untuk merantau ke berbagai daerah. Ada yang pindah ke desa lain, bahkan ada yang menuju kota untuk mencari makan. Di antara para penduduk itu, ternyata masih ada satu keluarga yang bertahan di Kampung Kahirupan. Mereka adalah Nyi Marhati dan Galuh. Nyi Marhati ini sudah tua, umurnya kisaran 58 tahunan. Suami Marhati sudah lama meninggal, sekitar 10 tahun lalu. Kini ia hanya hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Galuh. Nyi Marhati tidak mau meninggalkan kampung itu dalam keadaan apapun. Terlalu banyak kenangan indah bersama suaminya di kampung tersebut. Galuh sudah membujuk ibunya untuk merantau ke desa-desa tetangga. Tapi Nyi Marhati menolak. Dia kekeh tidak mau meninggalkan kampung halamannya itu. Kampung Kahirupan sudah sangat sepi. Hanya ada mereka berdua saja di sana. Gagal panen yang berkepanjangan membuat penduduk kampung beranggapan kalau kampung mereka itu terkena kutukan. Galuh yang saat itu berumur 25 tahun. Ia mulai kebingungan. Dia tidak tega kalau harus meninggalkan ibunya yang sudah tua renta. Sementara itu, persediaan beras di dalam guci tinggal setengah liter lagi. Galuh pun meraih beras itu menggunakan batok kelapa. Ia lalu memasukkannya ke dalam panci. Hari ini, Galuh harus masak karena Nyi Marhati sedang sakit. Wanita itu meringkuk di atas ranjang bambu yang reot. Rambutnya sudah beruban. Dia mengenakan baju kebaya lusuh warna hitam dan kain batik yang warnanya memudar. Kain itu juga sudah banyak tambalan di sana-sini. Suhu tubuh Nyi Marhati tinggi. Dia mengalami demam. Galuh yang saat itu sedang masak nasi, ia mendengar Nyi Marhati merintih menahan sakit. Segera Galuh menghampiri ibunya. Ia mengambil ember kecil yang ada di bawah ranjang. Ember itu berisi air dan dedaunan yang Galuh gunakan untuk mengobati ibunya. Daun yang basah ia letakkan di atas kepalanya Nyi Marhati. Galuh menyentuh lengan ibunya yang mulai keriput itu. Suhu tubuhnya panas sekali.
Galuh harus minta bantuan tabib yang ada di kampung tetangga karena penyakit ibunya sudah sangat parah. Setelah nasi itu matang, Galuh menyuapi ibunya. Nyi Marhati hanya makan dengan garam. Tentu saja ia sama sekali tidak nafsu. Ia hanya makan 2 sendok saja. Nyi Marhati pun kembali meringis menahan sakit. Segera Galuh pamit. Dia akan mendatangi seorang tabib di kampung Sukamulya. Jarak kampung itu lumayan jauh. Galuh harus jalan kaki. Parahnya lagi, hujan turun dengan sangat deras. Galuh hujan-hujanan demi kesembuhan ibunya. Galuh berjalan dengan tergesa-gesa menelusuri jalan setapak. Kedua kakinya menerjang rerumputan yang basah. Dia juga menginjak permukaan tanah yang cekung. Sesekali Galuh terpeleset, tapi sebisa mungkin ia tetap menjaga keseimbangan tubuhnya. Sekitar 20 menit kemudian, Galuh akhirnya tiba di kampung Sukamulya. Itu merupakan perkampungan yang padat penduduk. Mayoritas rumah penduduk di sana adalah rumah panggung. Kebetulan saat itu warga sedang bersenda gurau di beranda rumah. Perhatian mereka kini tertuju pada Galuh yang melintas dengan tergesa-gesa tanpa permisi sama sekali. Tubuh Galuh basah kuyup, badannya menggigil, bibirnya membiru karena kedinginan. Galuh berhenti di depan sebuah rumah panggung. Dia langsung mengetuk pintu rumah itu. "Mbah Syukur, tolong ibu saya, Mbah," kata Galuh sambil mengetuk pintu rumah tersebut. Kemudian terdengar suara langkah kaki seseorang mendekati pintu. Gagang pintu itu pun bergerak. Perlahan pintu terbuka. Lalu tampaklah seorang lelaki yang umurnya kisaran 40 tahunan berdiri di depan pintu. Lelaki itu mengenakan jas hitam dan kain batik layaknya bangsawan. Mbah Syukur memang seorang tabib yang sukses. Hartanya banyak, sawahnya luas, kebunnya juga luas. Walaupun Mbah Syukur banyak uang, tapi dia tidak mau merubah bentuk rumahnya. Dia nyaman dengan bentuk rumah panggung. "Ada apa ya?" tanya Mbah Syukur dengan nada ketus. "Mbah, tolong ibu saya sakit parah, Mbah," ucap Galuh. "Kau yang tinggal di kampung Kahirupan itu kan?" tanya Mbah Syukur. "Betul, Mbah." Galuh mengangguk. Ia berbicara sambil menahan dingin. Tubuhnya juga menggigil. Mbah Syukur menggelengkan kepala. "Dari dulu kampungmu itu kena kutukan. Aku tidak mau pergi ke sana. Lagi pula, aku dengar penduduk di kampung itu sudah minggat. Terus kenapa kau masih tinggal di kampung itu, ha?" tanya Mbah Syukur. "Ibu saya tidak mau meninggalkan kampung Kahirupan, Mbah. Kumohon, tolong ibu saya, Mbah." Galuh kini berlutut. Dia memohon dengan sangat sungguh-sungguh pada Mbah Syukur. Tapi bukannya iba, Mbah Syukur malah menutup pintu rumah dan menguncinya. "Cari saja tabib lain. Aku sedang sibuk," kata Mbah Syukur dari dalam rumahnya. Galuh tak menyangka betapa kejamnya perlakuan Mbah Syukur. Lelaki tua itu seperti tidak punya hati. Dia pandang bulu. Mentang-mentang Galuh berasal dari kampung Kahirupan, Mbah Syukur seenaknya saja menolak permohonan Galuh. Galuh bangkit. Dia bingung harus ke siapa minta tolong. Dalam kebingungannya itu, akhirnya Galuh memutuskan untuk pulang. Di sepanjang jalan, Galuh memetik dedaunan yang kata orang bisa menurunkan demam. Setibanya di rumah, Galuh melihat ibunya sedang tidur. Segera Galuh menggerus dedaunan yang baru ia petik. Kemudian gerusan daun itu ia campur dengan air dan diminumkan ke ibunya yang sedang sakit. Keesokan harinya, Nyi Marhati membaik. Galuh sangat bersyukur ternyata dedaunan itu bisa memulihkan ibunya. Namun, kini Galuh punya masalah baru yang tidak kalah serius. Ya, persediaan beras di rumahnya sudah habis. Galuh dan ibunya terancam kelaparan. Galuh pun berpikir keras, bagaimana caranya agar dia bisa dapat beras. Perlahan, Galuh melangkah keluar rumah. Setelah merenung, akhirnya Galuh membuat keputusan. Ia pamit ke ibunya untuk pergi ke pasar indung. Itu merupakan pasar yang amat besar, namun jaraknya cukup jauh. Galuh harus jalan kaki selama 4 jam untuk sampai di pasar tersebut. Di sana, Galuh akan cari pekerjaan. Dengan tubuhnya yang tinggi besar itu, Galuh berniat ingin menjadi tukang kuli pikul. Galuh pun izin ke ibunya untuk pergi ke pasar indung. "Aku tidak akan nginap di sana. Aku pasti pulang setelah dapat upah, Bu," ucap lelaki itu pada ibunya yang masih terbaring di atas ranjang.
"Hati-hati nak," kata Nyi Marhati. Galuh pun mengecup kening ibunya itu dan langsung beranjak pergi. Ia berjalan dengan tergesa-gesa menyusuri jalan setapak. Sejauh mata memandang, hanya ada pohon-pohon besar dan ranting yang kering. Jalanan saat itu masih becek. Maklum, kemarin sempat turun hujan. Galuh tak mengenakan alas kaki. Kedua kakinya penuh bercak lumpur. Singkat cerita, Galuh pun tiba di Pasar Indung. Pasar itu sangat besar. Ada gedung-gedung tua peninggalan Belanda yang kini dimanfaatkan warga untuk dijadikan ruko. Sementara itu, pedagang kaki lima berjejer di sepanjang jalan. Mereka menjual baju, perabotan, dan makanan. Pasar Indung tak pernah sepi pengunjung. Setiap harinya pasar itu selalu dibanjiri pembeli dari berbagai daerah. Galuh berjalan perlahan, melewati para pedagang kaki lima. Pakaian Galuh sangat lusuh dan basah oleh keringat. Dia memakai baju warna coklat yang lecek dan celana pendek yang sudah ada tambalannya. Dengan sopan, Galuh mendekat ke toko beras. Ia menawarkan diri untuk menjadi tukang pikul. Tapi sayang, pemilik toko itu sudah punya kuli pikul sendiri. Galuh pun beranjak. Dia menyusuri toko demi toko. Tapi sayangnya, Galuh selalu ditolak. Selang beberapa saat, tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggil Galuh. "Hei anak muda!" Suara itu khas orang Tionghoa. Galuh pun menoleh ke belakang. Tampak seorang lelaki yang mengenakan baju adat Cina sedang berdiri sambil melambaikan tangan ke arah Galuh. Segera Galuh menghampirinya. "Kamu sedang cari kerja?" tanya lelaki itu. "Iya pak," ucap Galuh. "Jangan panggil Oe pak. Panggil saja Koh Liu," ucap lelaki di hadapan Galuh. "Oh iya Koh Liu, saya sedang cari pekerjaan sebagai kuli pikul," timpal Galuh. "Ah, kebetulan sekali, Oe lagi butuh tambahan kuli pikul," ucap Koh Liu. Galuh pun semeringah mendengar ucapan lelaki itu. "Jadi saya diterima Koh?" tanya Galuh. "Ya, tentu, kau diterima. Ngomong-ngomong, siapa namamu anak muda?" tanya Koh Liu. "Saya Galuh Koh. Saya dari kampung Kahirupan," ucap Galuh. Koh Liu terdiam sejenak. Dia tidak pernah mendengar nama kampung itu. "Ayo, Oe antar ke gudang gula," ucap Koh Liu. Galuh mengikuti Koh Liu dari belakang. Mereka melewati gang kecil yang diapit oleh bangunan bekas Belanda. Tak butuh waktu lama, sampailah mereka di sebuah gudang gula yang cukup besar. Galuh melihat kesibukan para kuli pikul yang keluar masuk gudang sambil memikul karung goni. Di depan gudang itu ada mobil truk jadul yang tampak sudah tua. Satu persatu, para kuli pikul itu memasukkan karung goni ke dalam bak mobil truk. Gula itu akan dikirim ke berbagai daerah untuk didistribusikan ke masyarakat luas. "Nah, mulai hari ini kau bisa bekerja di gudangku," ucap Koh Liu. "Siap Koh, saya janji tidak akan mengecewakan Koh Liu," ucap Galuh. Namun sebelum Galuh masuk ke dalam gudang, tiba-tiba saja ada segerombolan orang berambut gondrong. Mereka mengenakan baju hitam dan celana hitam. Wajah komplotan itu tampak sangar. Mereka berjalan tergesa-gesa menghampiri Koh Liu. Wajah Koh Liu sumringah. Ia menyambut hangat kedatangan komplotan itu. "Asal kalian tahu, mereka adalah jawara yang berkuasa di Pasar Indung." Komplotan jawara itu didampingi oleh seorang lelaki bernama Gurawa. Dia merupakan jawara legendaris yang sudah lama berkuasa di Pasar Indung. Anak buahnya sangat banyak. "Haiya, Oe tak menyangka kalau hari ini tuan-tuan mau datang ke gudang gula," kata Koh Liu. "Halah, jangan banyak basa-basi. Ayo, bayar setoran," kata Gurawa. Tubuh lelaki itu besar dan gendut, rambutnya gondrong. Dia mengenakan belangkon hitam bercorak batik. Soal itu jangan khawatir lah, Oe sudah siapkan uangnya," kata Koh Liu. Dia merogoh beberapa lembar uang dari saku bajunya. "Ini uang setorannya," ucap Koh Liu sambil membenarkan posisi kacamatanya. Itu adalah kacamata khas yang sering digunakan orang-orang Tionghoa zaman dulu. Gurawa menghitung uang yang diberikan Koh Liu. Lelaki sangar itu pun berdecak kesal. "Halah, ini kurang. Emang kau tidak tahu kalau upetinya sudah naik, hah?" bentak Gurawa. Komplotan anak buah Gurawa menatap Koh Liu dengan tatapan mengancam. "Emang semua pedagang dinaikkan ya upetinya?" tanya Koh Liu. Dia mengerutkan kening. "Hanya kau yang dinaikkan upetinya, Koh. Karena usahamu sudah semakin besar,"
upetinya jadi naik 20%, kata Gurawa. Koh Liu terdiam sejenak, keningnya berkerut. Ya sudah. Oe bayar kalau gitu, ucap Koh Liu. Dia tidak mau ada masalah. Buru-buru Koh Liu memberi mereka uang tambahan. Setelah menerima uang, komplotan jawara itu pun pergi dari hadapan Koh Liu. Mereka siapa Koh? Tanya Galuh. Sudah lupakan, tidak penting, ucap Koh Liu. Silakan kamu kerja. Galuh pun menganggukkan kepala. Ia bergegas masuk ke dalam gudang gula dan langsung berbaur dengan para kuli lainnya. Singkat cerita, hari pun mulai sore. Waktunya untuk pulang bagi para kuli pikul. Dan sebelum Galuh pulang, Koh Liu menghampiri lelaki itu. Galuh, tunggu, ucap Koh Liu. Ini jatah makan siangmu, ha? Kebetulan tadi kamu masuk kerjanya udah sore, jadi tidak sempat makan siang di gudang, ucap Koh Liu sambil menyerahkan nasi yang dibungkus menggunakan daun pisang. Galuh sangat senang diberi nasi timbel. Dia mengucapkan terima kasih berkali-kali pada Koh Liu. Galuh pun pulang. Walau sudah sore, pasar indung masih tampak ramai. Galuh berjalan dengan terburu-buru. Dia harus segera tiba di rumah karena ibunya pasti sudah lapar. Selang beberapa saat, Galuh tiba di jalan setapak. Dan tiba-tiba saja, Galuh melihat 3 orang lelaki yang berdiri di tengah-tengah jalan. Komplotan lelaki itu menghadang Galuh. Mereka adalah penjahat yang sering mencegat warga. Permisi, ucap Galuh. Dia mencoba untuk melewati ketiga lelaki tersebut. Tapi mereka malah menghadang Galuh. Dengan kasar, ketiga lelaki itu minta uang ke Galuh. Namun karena Galuh sama sekali tidak punya uang, mereka merampas nasi yang dikasih oleh Koh Liu. Nasi itu mereka buang dan diinjak-injak. Galuh tidak melawan sama sekali. Dia diam saja karena kalau Galuh melawan, dia pasti tewas. Komplotan lelaki itu bawa senjata tajam. Setelah nasi itu diinjak-injak, Galuh pun pulang dengan perasaan sedih. Sepanjang jalan, Galuh berpikir keras untuk memberi makan ibunya yang sedang sakit di rumah. Kemudian, saat hari mulai gelap, Galuh tiba di pertigaan. Hanya cahaya bulan yang menyinari jalan Galuh. Dia berhenti sejenak karena mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Galuh pun penasaran. Kemudian, ia berbelok arah. Jalan setapak itu membawa Galuh ke sebuah desa yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Desa itu ramai sekali. Galuh melihat sebuah panggung besar yang menyerupai arena tarung. Banyak masyarakat yang mengelilingi arena itu. Di atas arena tersebut, ada 2 orang lelaki berbadan kurus sedang bertarung habis-habisan. Mereka saling hantam dan saling serang. Di atas arena itu juga ada seorang wasit yang bertubuh gendut. Ia mengenakan baju warna hitam dan celana hitam. Petarung dari sudut kanan KO. Wasit itu pun memberi hadiah pada pemenang. Hadiahnya berupa 10 liter beras dan 3 ekor ayam kampung. Ya, siapa lagi yang mau ikut tarung genggong? Yang menang akan dapat hadiah beras dan 3 ekor ayam kampung, ucap wasit pada para penonton. Saya pak, salah satu lelaki berambut keriting dan bertubuh jangkung naik ke atas arena. Penonton pun bersorak, mereka tidak sabar ingin segera menyaksikan pertandingan selanjutnya. Ya, sekarang siapa yang berani menjadi lawannya? Ucap wasit. Saya. Tiba-tiba saja, Galuh mengangkat tangannya. Semua orang tertuju pada Galuh. Galuh memang punya tubuh yang ideal. Makanya dia berani tarung di atas arena. Wah, kita sudah dapat 2 petarung. Ya, silahkan naik ke atas arena, ucap wasit. Tanpa pikir panjang, Galuh pun naik ke atas arena. Sebenarnya, dia tak tahu apa-apa soal bela diri. Galuh hanya tergiur pada hadiahnya. Beras sebanyak itu bisa buat bekal untuk memberi makan ibunya. Galuh kini berhadapan dengan lelaki jangkung. Wajah si lelaki sangat sangar. Dia menatap Galuh dengan tatapan mengancam. Pertarungan pun dimulai. Beberapa kali Galuh mencoba untuk menyerang, namun gagal. Tubuh Galuh sempat dibanting, tapi dia bangkit lagi. Wajah Galuh memar dihantam lawannya. Malam itu, Galuh sangat beruntung. Karena hanya dengan 1 serangan saja, dia berhasil melumpuhkan lawannya. Serangan itu mengenai rahang, membuat si lelaki jangkung tumbang begitu saja.
Ratusan penonton bersorak-sorai. Mereka tak menyangka kalau Galuhlah yang akan memenangkan pertarungan itu. Kemudian dengan sempoyongan, Galuh turun dari atas arena sambil menenteng kampek atau tas yang terbuat dari karung. Di dalam tas itu ada 10 liter beras. Galuh juga menenteng 3 ekor ayam kampung. Dan dengan sisa tenaga yang ada, Galuh berjalan melewati kerumunan penonton yang masih bertepuk tangan. Galuh pun pergi dari desa itu dan segera pulang ke rumah untuk memberi makan ibunya. Setibanya di rumah, Galuh menutupi wajahnya dengan kain. Dia tidak mau ibunya tahu soal wajahnya yang penuh luka memar. Nyi Marhati tidak dapat melihat dengan jelas wajah anaknya itu karena efek cahaya lampu canting yang begitu remang. Dengan getir, Galuh menyuapi ibunya. Lelaki itu masih menahan sakit karena wajahnya terluka. Galuh cerita ke ibunya kalau dia dapat pekerjaan sebagai kuli pikul di pasar indung. Nyi Marhati tersenyum mendengar kabar dari anak sematawayangnya itu. Keesokan harinya, di pagi buta, Galuh sudah berangkat dari rumahnya menuju pasar indung. Ia tidak mau terlambat kerja. Luka di wajahnya sudah agak meningan. Setibanya di gudang gula, Galuh langsung membaur dengan para pekerja lainnya. Dengan cekatan, Galuh memikul karung-karung kuda itu lalu memasukkannya ke atas bak mobil. Sesaat kemudian, Galuh mendengar suara aneh yang berasal dari gudang gula. Suara itu terngiang-ngiang di telinga Galuh. "Apa kau dengar suara itu?" tanya Galuh pada rekan kerjanya. "Suara apa?" "Burung," tanya rekannya itu. "Bukan, aku mendengar suara lelaki mengucapkan getih," kata Galuh. Temannya meruncingkan telinga menggunakan telapak tangan. "Aku tak dengar tuh," timpal temannya Galuh. Padahal jelas-jelas Galuh mendengar suara orang yang mengucapkan kata getih. Tapi anehnya, hanya Galuh yang bisa mendengar suara tersebut. Galuh pun masuk ke dalam gudang. Dia mengikuti sumber suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari sudut gedung, tepatnya pada sebuah lantai yang retak. Galuh menempelkan telinganya ke lantai itu. Tak salah lagi, suara misteriusnya memang berasal dari dalam tanah yang letaknya di sudut gedung. Karena penasaran, Galuh pun melucuti lantai yang pecah. Lalu, ia menggali tanahnya menggunakan tangan. Tak butuh waktu lama, Galuh langsung menemukan sebuah tali yang warnanya kecoklatan. Itu adalah tali pocong Duloh. Dulu, sebelum gudang gula dibangun, ada orang Baduy yang berkelana ke pasar indung. Ia membuang tali pocong itu karena dianggap sebagai benda terkutuk. Tali Duloh sudah memakan banyak korban, dan sekarang benda keramat itu di tangan Galuh. Buru-buru Galuh mengantongi tali tersebut. Ia pun kembali bekerja. Hari mulai sore, gudang gula ditutup. Pekerjaan Galuh untuk hari ini sudah beres. Setelah pamit ke Kohliu, Galuh langsung pulang. Di perjalanan pulang, Galuh memperhatikan tali kumal yang ia dapatkan dari dalam tanah. Entah bagaimana tadinya, ada ketertarikan dalam diri Galuh untuk menyimpan baik-baik barang keramat itu. Ia ikatkan tali Duloh ke pergelangan tangan kanannya, persis seperti atlet Muay Thai. Malam ini, Galuh mau ikut pertarungan genggong lagi. Dia tergiur pada hadiahnya. Arena tarung genggong sudah sangat ramai saat Galuh tiba. Mereka mengelilingi arena tarung genggong. Salah satu dari petarung pun tumbang. Kini giliran Galuh yang naik ke atas arena. Dia berdiri di atas arena tarung sambil menatap para penonton. Kemudian muncullah lelaki bertubuh besar dan kekar. Secara fisik sulit bagi Galuh untuk mengalahkan lelaki itu. Kata orang, lawan Galuh ini adalah salah satu jawara yang amat kuat. Dia tak pernah tumbang dalam pertarungan genggong. Tapi nyatanya saat pertarungan dimulai, Galuh berhasil menghantam lelaki itu dengan sekali tinjuan. Bahkan tubuh si lelaki kekar terpental jauh keluar arena. Ada efek kejut yang sangat dahsyat ketika Galuh mengeluarkan tinjunya. Efek kejut itu membuat arena tarung rubuh seperti dihantam angin besar. Semua orang yang ada di sana terheran-heran. Jangankan mereka, Galuh sendiri saja bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Buru-buru Galuh pergi dari desa itu. Dia sangat kaget dengan apa yang dialaminya barusan. Di perjalanan pulang, lagi-lagi Galuh dicegat oleh kawanan penjahat. Namun kali ini Galuh lari. Dia tidak mau berurusan dengan kawanan penjahat itu. Lagi pula Galuh takut menggunakan kekuatannya.
Dengan pukulan sekeras itu, Galuh bisa saja membinasakan musuhnya. Di sisi lain, komplotan penjahat itu tidak mau menyerah. Mereka malah terus mengejar Galuh. Karena kesal, Galuh pun membalikkan badan. Dengan cepat, Galuh menghabisi mereka semua. Para penjahat itu tewas dengan sangat mengenaskan. Galuh masih tidak percaya dengan kekuatan yang ia punya. Ada yang aneh dalam diri Galuh. Galuh tidak tahu kalau tali kumal yang ia kenakan di lengannya itu adalah tali pocong duluh. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam getih.